Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca sholawat Maria sebanyak 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tudha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Baik, semoga dengan kita membaca sholawat kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Baik, materi pada kali ini yaitu iman kepada malaikat. Apa sih itu iman kepada malaikat? Perlu kita ketahui definisi malaikat terlebih dahulu. Malaikat berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata jamak dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya para malaikat juga disebut ar-rasul. Jadi malaikat dapat didefinisikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertugas mengemban misi, dan para malaikat tersebut tidak mempunyai sifat seperti manusia, seperti hawa nafsu, makan dan lain-lain, dan tidak pernah berbuat dosa. Selanjutnya iman kepada malaikat, maksudnya adalah meyakini adanya malaikat. Allah menciptakan mereka dari cahaya dan mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya, dan mereka tidak pernah berdosa. Selanjutnya yaitu dalil tentang adanya malaikat. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Darinya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ayat 11. Lalu ada berapa sih malaikat yang perlu kita ketahui? Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. yang pertama itu malaikat Jibril, bertugas untuk Menyampaikan dua. Malaikat Mikail bertugas. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Mikail. Yang kelima malaikat. Yang keenam dan tujuh malaikat Raqib dan yang ke-9 10 terakhir. Sebentar, ada dulu.
Jadi malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi semua wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul itu melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas memberi rezeki pada seluruh makhluk. Jadi malaikat Mikail merupakan perantara pemberian rezeki yang diperintah oleh Allah. Kemudian malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada hari akhir. Yang keempat, malaikat Israfil yang bertugas mencabut nyawa. Jadi manusia itu tidak luput dari yang namanya kematian, walaupun dia bersembunyi di bawah tanah atau di bawah kolong meja, itu tidak luput dari malaikat Israfil. Yang kelima, malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Jadi pada saat kita nanti meninggal dunia, itu yang menanyai kita di alam barzah itu dua malaikat tersebut. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Jadi yang malaikat yang selalu mendampingi kita itu malaikat Raqib dan Atid. Jadi seluruh amal perbuatan manusia itu dicatat oleh malaikat dua tersebut. Selanjutnya itu malaikat Malik yang bertugas menjaga api neraka. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Selanjutnya itu sifat-sifat malaikat. Coba Mas Alfian, tolong bacakan. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, berbeda dengan sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang empat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Terima kasih. Selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Jadi malaikat itu kan ada banyak. Allah menciptakan malaikat itu berbeda-beda cara ibadahnya. Misal satu malaikat itu disuruh untuk bertasbih, maka sepanjang hidupnya dia akan selalu bertasbih. Yang kedua, berbeda dengan sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, dan lain-lain. Jadi malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Yang ketiga, selalu takut dan taat pada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka malaikat akan selalu menjalankannya. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan. Selanjutnya, manfaat dan fungsi beriman pada malaikat. Yang pertama, senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Karena kita semua manusia itu dijaga oleh dua malaikat tadi ya. Dua malaikat apa saja yang bertugas mendampingi kita? Maka kita harus senantiasa patuh dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat, dan tidak putus asa. Yang ketiga, senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Yang keempat, senantiasa mensyukuri rezeki berapapun yang diperolehnya.
Yang kelima, senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Yang keenam, mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk mulia seperti malaikat. Yang ketujuh, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedelapan, kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Baik, sekarang Bapak akan membagi dua kelompok. Yang sebelah kiri kelompok 1, yang sebelah kanan kelompok 2. Silakan dibaca baik-baik pertanyaannya. Bapak kasih waktu untuk mendiskusikannya. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaannya. Bukan dalil tentang adanya malaikat. Artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Quran Surat ayat 11. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Sebutkan apa saja sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, berbeda dengan sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, tidur, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, materi pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan memberi tugas. Tugasnya ada di buku LKS halaman 56. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.